Baik, terima kasih banyak untuk seluruh pemirsa Maritim Nusantara dan juga pendengar dari 91,3 MDS FM Tulungagung, juga nanti damaikan jiwa yang pagi ini menyimak diskusi live kita di program Sapa Pagi, masih dengan tema atasi permasalahan pikiran, perasaan, serta perilaku dengan trauma cleansing dan hipnoterapi bersama beliau, seorang hipnoterapis dan master CTC, yaitu Mas Tony Asmara. Memang betul sekali bahwa beberapa hal yang membuat langkah kita berat, kalau memang diri kita istilahnya adalah ingin melepaskan, ingin hidup lebih tenang dan sebagainya, memang harus muncul dari diri sendiri ya Mas ya. Bagaimana cara menghilangkan itu? Betul sekali. Ya, kan? Seseorang yang siap bertemu harus siap berpisah. Nah, coba. Itu buku malam, siap bertemu, siap berpisah. Betul. Dan ada satu syair yang patut saya sampaikan kepada Anda. Kalau dengarkan baik-baik. Ketika awan hitam sudah berkelambut di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Aduh. Jika angin bertiup dengan kencang, jangan larang daun-daun untuk turun gugur ke bumi. Jika senyummu teramat sangat indah di dalam sanubariku, jangan larang aku untuk selalu merindukan kehadiran. Aduh, dalam, ngeri. Ya, Mas Tony, karena memang betul ya, sebetulnya mengenai apa ya, banyaknya problem. Terkadang dunia memang terlalu indah untuk dipakai bercanda, Mas Tony. Betul ini. Betul sekali. Kalau memang terlalu dalam seperti itu, sebetulnya memang harus muncul dari kesadaran diri kita. Karena betul. Mohon maaf, banyak loh kasus karena faktor yang tadi sudah Mas Tony sebutkan, akhirnya arahnya adalah orang kan karakternya macam-macam ya. Ada yang memang bisa sharing dengan orang, ada yang memang introvert. Dan yang bahaya kan ini, ya kan? Problem yang menumpuk bisa depresi, bisa sampai ke hal-hal yang sangat fatal. Ya, bahkan kan? Jika seseorang itu introvert, Mbak Isi, tidak menutup kemungkinan bahwa gangguan kejiwaan yang muncul bahkan bisa sampai menyakiti diri sendiri, bisa sampai untuk berusaha mohon maaf sekali, bisa berusaha untuk membunuh dirinya sendiri. Jika tidak segera dilakukan pertolongan. Sebenarnya di sini juga setelah slide tadi lewat, saya juga jadi ingin memberikan edukasi lagi kepada seluruh pemirsa TV bahwa sebenarnya dalam hipnotis tadi kan merupakan seni berkomunikasi. Dan seni berkomunikasi untuk mengajak Anda sekalian menurunkan gelombang otak. Nah, ini juga suatu edukasi buat masyarakat umum bahwa dalam kondisi normal seperti ini, kondisi normal, kita fokus, kita ngobrol seperti ini, Mbak. Gelombang otak kita berada dalam gelombang otak beta, Mbak. Nah, gelombang otak beta. Kemudian saat kita berkomunikasi seperti ini, kita pun dapat menurunkan gelombang otak kita ajak klien kita, yaitu gelombang otak alfa. Gelombang otak alfa itu saat apa? Yaitu saat Anda bersantai, saat Anda bangun tidur di pagi hari, saat Anda melamun, saat Anda sholat. Itu gelombang apa? Dan kemudian kita turunkan gelombang lagi, gelombang menuju ke gelombang theta. Gelombang theta itu apa? Saat gelombang hipnosis. Jadi saat di gelombang theta ini semua sugesti dapat masuk. Dalam gelombang theta mental block kita, satpam penjaga mental block ini terbuka. Dan saat terbuka ini dapat memasukkan berbagai macam sugesti apa yang diinginkan dari si klien. Misal klien ingin lupakan masa lalu, ingin menjalani masa depan dengan penuh semangat, menjalani kehidupan dengan penuh optimis dan sukses, seperti itu. Kemudian sebenarnya dalam ilmu psikologis, area pikiran sadar manusia dibanding pikiran bawah sadar manusia itu sangat jauh berbeda. Pikiran sadar manusia itu hanya 12%, Mbak. 12%. Kemudian, betul. Dan pikiran alam bawah sadar kita itu jauh lebih besar, yaitu sekitar 88%. Padahal untuk kehidupan sehari-hari ini yang kita bawa itu, yang kita pakai, sebagian adalah otak bawah sadar kita dan bersifat permanen, yaitu rileks, kemudian fokus, menyimpan berbagai pengalaman, itu sebenarnya di otak bawah sadar kita yang 88%. Justru otak sadar kita itu
hanya 12%. Misalnya, engko G, nek aku nyabrang kali, engko G. Engko G, nek aku numpak motor, engko G. Itu namanya otak sadar kita. Justru hanya 12% yang berfungsi dalam kehidupan kita sebenarnya secara mayoritas adalah yang bawah sadar kita. Makanya dalam dunia hipnoterapi, otak bawah sadar yang kita mainkan, kita ubah perlahan-lahan agar sesuai dengan yang diinginkan pasien. Baik. Ya, Mas Tony, tadi agak kelupaan juga nih. Kita sebelum berikan Mas Tony sudah menyampaikan bahwa klien atau pasien yang datang kan kalau anak-anak harus didampingi. Nah, ini loh yang kita penasaran. Kalau kita usia-usia produktif lah, itu memang sudah banyak menjalani kehidupan. Kalau anak-anak yang datang itu biasanya karena apa? Anak-anak yang datang itu biasanya sulit ngaji. Sulit konsentrasi ya, sulit ngaji. Jadi disuruh ngaji sulit. Kemudian semangat belajarnya lagi ngedrop. Kemudian disuruh sekolah agak malas-malesan. Morning sick biasanya kan. Kalau pagi kepala aku pusing, aku mual. Ya, anak-anak begitu kadang. Kebanyakan drama. Kebanyakan sinetron ya. Seperti itu. Anak-anak harus seperti itu ya. Semangat belajarnya turun, kemudian morning sick, semangat untuk bersekolah turun, untuk ngaji sulit. Sekitaran di situ aja kalau anak-anak. Tapi kan yang lebih memahami bahasa verbal dari mereka, otomatis orang tuanya yang setiap hari berkumpul bersama mereka. Beda kalau sama orang yang di atas remaja, masuk usia remaja 15 tahun ke atas, itu sudah kita tidak perlu. Tapi sangat kita sarankan jika sudah mempunyai pasangan, datang bersama pasangan. Seandainya tidak membawa pasangan pun, itu kita masih tetap memproteksi, kita pasang CCTV di ruang praktek. Jadi sebenarnya Mbak, tidak harus orang yang punya permasalahan perasaan, tidak harus punya orang yang punya perasaan, apapun yang ada di psikis mereka. Namun seseorang yang jenuh dalam pekerjaan, jenuh dalam hubungan, tidak nyaman dalam perasaan, tidak jelas kesedihan apa yang dirasakan, tidak bisa move on dari sesuatu, itu pun perlu datang kepada kami untuk membuat sehat kembali jiwa dan psikologisnya. Mas Tony, kalau kita bicara mengenai jenuh dalam pekerjaan dan sebagainya, ya kan? Itu kan memang complicated ya. Betul. Iya kan? Tetapi ini bisa menjadi bahaya loh. Kalau sudah masuk dalam burnout dan sebagainya, wah. Betul. Depresi bisa ini. Betul. Iya kan? Bahkan apalagi Mas Tony, sebentar. Mohon maaf saya potong nih. Sudah dikasih kode sama teman-teman. Jeda. Kita jeda dulu ya. Oke, siap. Kita jeda dulu. Yang jelas saya yakin sekali sebetulnya banyak sekali yang penasaran untuk pemirsa Madu TV Nusantara, iya kan, karena memang betul sekali sebetulnya dalam menjalani hidup kita memang harus sehat jiwa raga loh, iya kan, biar muncul semangat, biar muncul bahagia dan sebagainya. Nah ini nanti juga yang akan kita bahas lagi dengan beliau, Mas Tony Asmara sebagai hipnoterapis dan Master CTC dari Nganjuk, Jawa Timur. Jangan kemana-mana, tetap di Madu TV Nusantara.